Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Oktober 2022, Jumat, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Raymond Mete, SWD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Waspadalah terhadap sikap kemunafikan. Hidup yang sementara ini adalah hidup yang memiliki sejuta perjuangan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Segala bentuk usaha dilakukan demi terwujudnya sebuah hidup yang menghidupkan. Namun, apalah artinya sebuah usaha jika semuanya itu tidak diikuti oleh ucapan syukur yang dilantunkan kepada Tuhan Allahmu, terutama dalam sikap dan tutur kata kita kepada sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan sebuah hal yang sangat baik, dan hemat saya, kita patut untuk mendengarkan dan meresapkannya di dalam hati kita masing-masing. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, dalam realitas hidup yang kita hidupi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa memang benar adanya banyak pribadi-pribadi yang memiliki perilaku atau mentalitas seperti orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Di depan kita mereka berperilaku layaknya seorang malaikat surgawi yang tak bercela, berlaku baik sehingga cacat dan celah pun sulit untuk dilihat. Namun siapa sangka
Toh jika semuanya itu hanyalah sebuah topeng belaka yang menyimpan sejuta kemunafikan yang menutupi sikap asli mereka. Di hadapan orang banyak, mereka berperilaku sangat baik. Namun di belakang kita, mereka adalah orang-orang yang seumpama singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya pada malam hari, yang kapanpun saja siap menerkam kita. Disinilah Tuhan menaruh rasa peduli terhadap kita. Disinilah Tuhan menaruh rasa peduli terhadap kita. Tuhan Allah mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dengan orang-orang yang bermuka dua, yang di depan kita berlagak baik, namun di belakang kita mereka adalah sosok yang menyeramkan, atau singkatnya mereka adalah orang-orang yang munafik. Saudara dan saudariku, janganlah sekali-kali kita berperilaku seperti orang Farisi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi namun mengabaikan kepentingan umum. Dahulukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan Allah dan sesamamu, maka Tuhan Allahmu yang tersembunyi di tempat yang gelap akan membalasnya dengan sejuta rahmat kebahagiaan yang tidak dapat kita sangka. Sebab benarlah perkataan Yesus ini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, pada hari ini Yesus mau agar kita sekalian tetap menjadi anak-anak terang yang menjauhkan diri dari sikap kemunafikan, baik itu terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia, melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Teruslah menjadi orang yang baik, yang melakukan apa yang benar dan sudah seharusnya dilakukan, tanpa harus takut terhadap mereka yang dapat membinasakan tubuh tetapi tidak dapat membinasakan jiwamu. Tetapi takutlah akan Tuhan Allahmu, sebab Ia dapat membinasakan tubuhmu dan melemparkan jiwamu ke dalam api neraka. Bandingkan Lukas 12 ayat 5. Tuhan Yesus, Guru abadi, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu waspada terhadap ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Ajarkanlah kami selalu sikap hidup yang baik yang berkenan di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama, sehingga kami mampu menjadi anak-anak terang yang membawa kebaikan terhadap sesama, saling menolong satu dengan yang lain, dan berani mewartakan kebenaran kepada semua orang tanpa takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Jauhkanlah daripada kami sikap-sikap kemunafikan yang pada akhirnya dapat menghancurkan kami sendiri dan juga sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu